جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mudah-mudahan akan diberikan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aqra'ul Qur'an surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan tak lupa kita sampaikan selawat kita salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat kelak. Amin. Adapun yang melatar belakangi kegiatan pustaka kelas ini adalah untuk meningkatkan budaya literasi atau budaya membaca di sekolah. Kehadiran perpustakaan kelas berfungsi memberikan stimulus literasi di kelas, meningkatkan minat baca di kelas, serta peserta didik merasa sangat dekat dengan buku. Jadi, pustaka kelas bukan hanya menjadi pajangan saja di kelas, tetapi diharapkan siswa atau peserta didik menggunakan pustaka kelas tersebut untuk meningkatkan budaya literasi di kelas. Jadi kami berbahagia sekali atas kehadiran Bapak dan terima kasih kepada panitia perlombaan ini yang saya pikir sudah merencanakan jauh-jauh hari. Itu artinya pustaka kita sudah mulai menggeliat ya terus, dan kita berharap karena sumber ilmu itu adalah dengan membaca dan biasanya tempatnya di perpustakaan. Jadi kalau kita balik kilas ke apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di wahyu pertama, Iqra, bacalah. Jadi jangan sampai ayat Al-Quran itu ada di kita, kitab suci kita, dan akan terpelihara, tapi kita tidak suka membaca. Ya, jadi kalau kita tidak suka membaca itu memang sesuatu yang bertentangan. Ya, kita tidak mensyukuri nikmat Allah karena kita tidak mau membaca. Saya ingin menyampaikan ilustrasi saja sebelum dibuka. Waktu Ramadan kemarin saya sholat di Masjid Umar bin Khattab. Bukan yang kemarin, yang sebelumnya 2000 berapa? 19 ya, sebelum Corona. Di samping saya tuh membacalah orang yang buta, membaca Quran dia pakai braille, dia baca di raba-rabanya ini. Saya dengar bacaannya, masya Allah bagus bacaannya. Menangis saya. Kenapa? Karena kita yang sehat tidak mau membaca. Saya duduk di samping saya, persis di samping saya tuh. Dia udah baca, ada 3 juz, malam beberapa tuh dia baca. Sambil meraba-raba dia baca, bacanya bagus, tahsinnya bagus. Masya Allah. Kita yang matanya bagus tidak mau membaca. Ini bukan cerita dongeng. Saya duduk di samping orang itu. Ya, saya kenal baik dengan dia. Dia membaca pakai huruf timbul. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lain sebenarnya ya. Jadi jangan sampai kita ya, guru-guru, kita semua, anak-anak juga ya, yang sampai seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, perpustakaan kita itu bukan hanya sekedar pajangan saja ya. Jadi bacalah, apa saja yang mesti dibaca, bacalah ya. Karena dengan membaca itu memperluas pengalaman, wawasan, dan orang yang berbicara itu akan kita bisa lihat dari kata-katanya yang dia ucapkan. Dan pernah juga guru saya berpesan dulu,
ya ketika dia mengajar, kata mutiara yang indah yang masih saya ingat sampai sekarang. Apa katanya? Libasukum akramakum qoblal julus, walakin ilmukum akramakum ba'dal julus. Itu dia kata-kata indah, kata-kata mutiaranya yang disampaikan kepada saya dan saya ingat sampai sekarang. Ya, apa katanya? Libasukum, pakaianmu akan memuliakan kamu sebelum kamu duduk gitu. Jadi orang akan melihat penampilan kita pakai safari umpamanya, oh gagah, luar biasa, pakai jas, pakai dasi umpamanya, hebat dia. Itu qabla dulu sebelum dia tampil. Tetapi ilmukum akramakum ba'da julus. Tapi orang akan tahu seberapa kualitas kita itu setelah kita berbicara. Jadi kepala kita itu akan bisa dilihat oleh orang seberapa isi otak kepala kita itu, ya. Dan bisa kita penampilannya luar biasa bagus dengan pakaian necis, tetapi ketika berbicara orang akan tahu berapa kadar kemampuan kita, kadar ilmu kita dari bicara kita, dari apa yang kita sampaikan itu akan. Jadi pesan itu tidak pernah saya lupakan, ya. Dan mungkin ustaz-ustaz juga, adik-adik juga, anak-anak kita semua juga punya kata-kata indah, kata-kata mutiara ya, yang bagus, yang perlu menjadi semangat bagi kita, motivasi kita untuk tetap terus membaca. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dewan Juri, ya, Bapak Latif dan Ustaz Dodi, kemudian pada seluruh panitia yang sudah bekerja luar biasa, kawan-kawan, majelis guru, dan pada anak-anak kami yang ikut berlomba hari ini tentu sudah mempersiapkan diri ya. Mudah-mudahan anak-anak semua mendapatkan nilai yang terbaik, ya, hasil terbaik. Dan lebih dari sekedar lomba ini, tentu kita akan membudayakan membaca terus-menerus ya, tanpa henti ya. Karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat ya. Jadi menuntut ilmu itu ya, utul minal mahdi ilal lahdi. Ini kita punya trofi ya, sudah kita sediakan. Pialanya tentu akan menjadi kebanggaan kelas antum, nanti akan menjadi milik kelasnya, di samping uang pembinaannya. Ada uang pembinaannya juga ya. Itu terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari kita semua, terutama anak-anak kami. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Maka karena ini perlombaan ya, kita buka secara resmi dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan lancar urusan kita dari awal sampai akhir. Itu saja. Kalau ada yang berkenan mohon maaf, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketika kita mengisi isi kepala kita dengan banyak belajar, maka tadi disampaikan kepada sekolah yang semua bahwa kualitas seseorang bisa dilihat dari berbicara. Nah, jadi adanya lomba perpustakaan kelas ini merupakan wadah bagi kalian semua bagaimana untuk mengembangkan kreativitas, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat apakah ada dampak perpustakaan kelas itu terhadap budaya literasi. Jadi kalau kita membicarakan budaya literasi, tentu kita erat kaitannya dengan buku ya kan, sering membaca buku itu. Tetapi jangan berharap budaya literasi itu tumbuh kalau minat baca tidak ada. Maka melalui perpustakaan kelas inilah kita ingin tumbuhkan minat baca itu saja. Banyak buku itu yang pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil intisarinya. Kalian tidak bisa bicara sembarangan, karena sekarang kalau berbicara sembarangan, apalagi berkuah-kuah di media sosial dengan sikap arogan, dengan sikap bagaimana menyakitkan orang sakit hati di screenshotnya kan Pak, Anda bisa dipenjara. Maka tadi disampaikan kepada sekolah Anda, kualitas seseorang itu bisa dilihat dari isi pembicaraannya. Mari Anda semua, buku-buku itu di pustaka kelas nanti kita cek satu persatu ya. Kita lihat apakah buku itu pernah kalian baca atau tidak, atau sekedar pajangan saja. Nah, kalau sekedar pajangan itu gawat darurat itu kalau di rumah sakit ya. Tapi kalau buku itu pernah kalian baca, kalian tahu intisarinya, nanti kita cek nanti ya. Jadi seberapa banyak buku yang kalian baca.
generasi literat namanya itu. Nah, jadi kalau buku itu pernah kalian baca, kalian ilhami isinya, kalian praktikkan di dalam kehidupan, maka barulah kalian boleh dikatakan generasi literat. Ya, apa yang dia tahu dia terapkan, dia implementasikan. Agar apa? Agar kita tidak dibilang جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتبى فلا لهو عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى مربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحاه فيا سعد من كان ذا همة akan dimasukkan. Selanjutnya, kriteria pustaka yang bagus itu seperti apa? 1. Mempunyai rak penampung buku yang besar. 2. Koleksi buku yang beragam dan tidak monoton. 3. Ruangan yang bersih, nyaman, dan tenang. Dan di sini adalah materi kelas 9A yang berisi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian champion atau bagian yang berisi prestasi siswa kelas 9A yang bertujuan untuk menghargai prestasi tersebut. Di sini terdapat prestasi kita pada juara 1 futsal pada Cendikiaha dan prestasi kawan kita bernama Muhammad Zidan Al-Rofi yang berhasil meraih peringkat 2 pada MHQ standar nasional dengan jumlah peserta 600 orang. Dua konsep, yaitu konsep indoor dan di luar ada outdoor. Nah, tema pustaka kami ini reading is free, membaca adalah gratis. Jadi dengan membaca kita tidak perlu membayar, tapi kita bisa mendapatkan ilmunya secara gratis. Akan dimasukkan. Selanjutnya, kriteria pustaka yang bagus itu seperti apa? 1. Mempunyai rak penampung buku yang besar. 2. Koleksi buku yang beragam. Guru dan karyawan serta anda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami untuk mengumumkan pemenang lomba pustaka kelas. Sebelum kami umumkan siapa yang menjadi juara lomba pustaka kelas pada tahun ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami mengucapkan
jazakumullah khairan kepada segenap wali kelas dan anak-anak kami yang telah berpartisipasi untuk menyukseskan lomba ini. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa para ustadz dan anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, lomba perpustakaan kelas dengan nilai rata-rata 376,5 diraih oleh kelas 8A. Juara 2 lomba perpustakaan kelas dengan nilai rata-rata 380 diraih oleh kelas 9A. Juara 1 lomba perpustakaan kelas dengan nilai rata-rata 382,5 diraih oleh